Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan kita pada hari ini Senin 6 Februari 2023 tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Mertua mahamu akan amalen waeng, ai si pabusuro dohamu. Mertua mahamu akan atangis waeng, ai mekel dohamu mose. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, satu kata yang sangat kita harapkan dalam hidup ini, yang mungkin menjadi tujuan hidup kita adalah bahagia. Bagaimana agar kita berbahagia? Kita bekerja untuk berbahagia, melakukan sesuatu untuk berbahagia. Karena itu ucapan berbahagia dipakai untuk menyatakan kepada seseorang yang bergirang hati karena keadaan yang menggirangkan. Ucapan berbahagia itu mungkin sama dengan beruntung, mujur, selamat, dan lain sebagainya. Berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anaknya yang baik hati, yang memiliki anak-anak yang berhasil. Berbahagialah orang-orang karena mendapat pasangan dalam pernikahannya. Berbahagialah orang-orang karena mendapat banyak harta kekayaan. Saudara-saudara, tradisi orang Yahudi, orang berbahagia karena dianugerahi anak-anak. Orang berbahagia karena mengalami keberuntungan. Menurut tanggapan orang Yahudi, berbahagia itu bukanlah hanya bersifat rohaniah saja, tetapi meliputi badan dan jiwa, lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan rohaniah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa keselamatan itu disimpulkan dalam istilah kerajaan Allah, terwujudnya kerajaan Allah. Maka hidup dengan selamat dan bahagia ialah hidup sebagai warga kerajaan Allah,
yakni hidup dekat kepada Allah, mengasihi dan melayani Allah dan melayani sesama manusia. Sekali lagi, hidup berbahagia itu adalah hidup yang dekat kepada Allah. Dalam nats ini persoalan lapar, persoalan menangis, tidak terlepas dari persoalan kemiskinan dan kekurangan. Dalam ayat 20, Lukas 6 ayat 20. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan adalah mereka yang tidak dapat mengandalkan dan tidak dapat memegahkan sesuatu kepunyaan mereka, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan itu adalah mereka yang hanya rendah hati berharap akan pertolongan Tuhan. Maka orang yang berharap akan pertolongan Tuhan, kepadanya disediakan kerajaan Allah. Maka orang yang berharap akan pertolongan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Maka dalam nats ini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Mereka akan dikenyangkan melalui ketergantungannya kepada Allah. Sekali lagi, mereka akan dikenyangkan melalui ketergantungannya kepada Allah. Saudara-saudara, persoalan lapar, persoalan haus adalah persoalan biasa dalam hidup di dunia ini. Maka sebagai makhluk sosial, orang-orang percaya terpanggil untuk saling memberi. Terpanggil untuk memberikan makan. Maka orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan makan. Tadi tergantung kepada Allah dan ketergantungan kepada Allah memberikan makanan satu kepada yang lain. Yang kedua, berbahagialah orang yang sekarang menangis karena kamu akan tertawa. Menangis, patah hati, berduka cita. Tapi Lukas mencatat berbahagialah orang yang menderita, orang yang menangis. Kenapa mereka berbahagia? Karena mencari kekuatan dan bertahan kepada Allah. Orang-orang yang mencari kekuatan dari Allah, orang-orang yang bertahan kepada Allah, maka akan tiba pada masa gembira dengan datangnya kegembiraan itu melalui Mesias. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan ayat 21 ini tidak terpisah dari ayat 20 tentang kemiskinan dan kekurangan-kekurangan. Tetapi itu bisa ditutupi melalui ketergantungan kita kepada Allah. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang bergantung kepada Allah. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Saudara-saudara, Paulus menegaskan pada prinsipnya masa depan itu telah dicerminkan oleh masa kini. Barang siapa yang oleh karena ikatannya kepada Kristus hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, ia sudah hidup sekarang ini sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya orang banyak, sebagai orang tak bermilik, namun memiliki segala sesuatu. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena bisa berbahagia karena dekat dengan Engkau. Keberbahagiaan kami karena ketergantungan kami kepada Engkau. Karena itu dalam menjalani hidup kami, kiranya Engkau berikan kami kebahagiaan. Kiranya Engkau puaskan kami. Kiranya Engkau cukupkan kami apa yang kami butuhkan dalam hidup ini.
tapi kebahagiaan itu karena ikatan kami dengan Kristus. Berkati kami, berkati setiap aktivitas kami di dalam Kristus Yesus. Amin.